Hati-hati. Wanita ini kuat sekali ya. Wah. Tadi itu kecelakaan. Aku ini pengusaha yang jujur. Kamu, tinggalkan alamatmu. Nanti aku antar ikannya ke sana. Tidak usah. Kami sudah terima uangnya. Harus kirim barangnya. Aku dari ekspedisi Citra. Tugas pasti selesai. Grup Wijaya. Arjuna. Halo, ini kartu hitam Bapak Arjuna yang hilang. Dan ikannya yang dia beli. Dia benar-benar mengantarkan ikan itu. Kartu hitam itu tanpa batas. Dia juga tidak tergoda. Orang yang bisa dipercaya. Bima, selidiki latar belakangnya. Bawa dia ke sini. Siap. Kamu, ada apa kamu cari aku? Sebut harganya. Nikah dengan aku. Citra Ayu, gadis yatim piatu tanpa orang tua. 3 tahun lalu diadopsi keluarga Budi. Punya adik laki-laki, banyak utang. Kamu adalah calon pasangan nikah yang paling cocok. Sebut harganya. Baik, kalau begitu aku mau. Segini. Dapat tambahan 5.000 per bulan. Bisa bantu meringankan beban keluarga. Deal. 50 juta per bulan. Sekarang calon suami palsu. Seginilah mahalnya? Anak nakal, kamu tidak bisa lari dari kenyataan. Citra adalah putri keluarga Citra. Kamu adalah anak tunggal keluarga Wijaya. Perjodohan kedua keluarga ini sudah pasti. Urusan pernikahan ini, Mama yang menentukan. Kakak Arjuna, ini kue buatanku sendiri. Cicipilah. Lepaskan suamiku. Pergi sana, lepaskan suamiku. Aku cuma tahu soal kaki kecil, nggak tahu soal otak kecil. Ini zaman apa lagi? Masih ada perjodohan? Kamu siapa? Barusan kamu panggil dia apa? Dari mana datangnya wanita murahan ini? Kamu siapa? Sih? Melati. Kamu kan sahabat terbaikku. Kenapa mau mencelakaiku? Bodoh. Citra Ayu. Dulu kamu selalu membantuku. Hari ini, tolong aku untuk terakhir kalinya. Matilah kau. Mulai hari ini, akulah Citra Ayu. Segala milik keluarga Citra akan jadi milikku. Dia ternyata tidak mati. Aku paling benci orang yang sombong dan sewenang-wenang. Meskipun orang kaya, nggak boleh ikut campur dalam kebebasan pernikahan warga negara. Kamu nggak kenal aku? Jangan-jangan dia amnesia? Aku kenal kamu? Tentu saja nggak kenal. Aku kan putri keluarga Citra. Kamu siapa? Nggak pantas buat ngasih sepatuku? Suamiku. Katakan pada mereka, siapa aku? Mama, ini tunanganku. Dari mana datangnya penggoda ini? Kapan kamu menggoda, Kakak Arjuna? Dasar anak kurang ajar, kamu berani-beraninya diam-diam.
Seperti macan tutul kecil galak, sangat sekali. Sepertinya sifatmu ini bisa membantuku menyelesaikan banyak masalah. Bisnis itu harus jujur. Ayo, kita daftar nikah. Dana masuk ke dompet bahagia, 1 miliar rupiah. Terima kasih, bos. Panggil aku apa? Suamiku. Panggil aku apa? Suamiku. Tuan muda, urusan seumur hidup Tuan, kok diputuskan dengan sembarangan begini? Bangun, bangun. Saya dokter. Jangan takut, saya akan terus di sini menemanimu. Seorang dokter tidak akan menyerah pada nyawa siapapun. Dia bilang akan terus menemaniku, tapi mengingkari janjinya. Saat aku sadar, dia tidak ada di sisiku. Terus tambah tenaga pencarian, temukan dokter wanita itu. Sebelum menemukannya, aku hanya butuh seorang istri kontrak. Baik. Untungnya cuma kecelakaan. Aku kira mau merampok. Satu miliar rupiah. Tidak boleh kurang sedikit pun. Kalau tidak, aku akan melaporkanmu atas tuduhan pemerkosaan. Cukup, kita pacaran. Tabungan keluargaku habis kau habiskan. Untuk beli rumah, cuma nama kamu yang ditulis. Kamu masih punya muka tidak? Itu kan kamu yang mau sendiri. Pemberian sukarela, ngerti? Hati manusia kan terbuat dari daging. Keluarga kami sekarang punya utang menumpuk. Aku juga sakit-sakitan. Sudahlah. Jangan banyak omong. Kalau tidak mau masuk penjara, habiskan uang untuk selesaikan masalah ini. Binatang, aku. Ini pacar yang kamu cari? Sudah, jangan pura-pura lagi. Tidak punya uang, ya? Kalau begitu, aku akan lapor polisi. Kalau berani sentuh aku akan melaporkan seluruh keluargamu. 1 miliar rupiah. Ambil uangnya dan minggir. Citra. 1 miliar rupiah. Ambil uangnya dan minggir. Citra, kakak. Baiklah, aku mengaku. Aku dan Dito memang berpacaran. Mulai sekarang, kita tidak saling berhutang lagi. Pergi. Kak, maaf. Citra, kami yang jadi bebanmu. Ibu, jangan bilang begitu. 3 tahun lalu, kalian yang menemukanku di kaki gunung. Membesarkanku, seperti anak kandung sendiri. Sekarang keluarga sedang kesulitan. Aku pasti akan bertanggung jawab sampai akhir. Citra, kamu tidak boleh menikah dengan keluarga Wijaya itu. Siapa orang baik yang menikah? Dengan cara seperti ini, dia membelimu dengan uang. Pasti cuma mau memperbudakmu. Hah, gaji 5 juta per bulan juga sama saja jadi budak. 1 miliar rupiah, dia bisa saja jadi leluhurku. Tapi malah hanya mau jadi suamiku. Kalau aku ragu sedetik saja, itu tidak menghormati uang. Dito, ingat ya, cinta bisa mengkhianatimu, tapi uang tidak. Nyonya muda, saya datang menjemput Anda pulang. Aku pergi dulu. Citra. Kak. Citra, kamu memang sejak lahir kuat, tapi hadapi segala sesuatu dengan tenang. Jangan bertengkar dengan keluarga suami. Ayah dan ibu tidak di sampingmu, jangan sampai dirugikan. Bahkan kalau bertengkar pun tidak apa-apa, aku akan bantu kakakku berkelahi. Ekspedisi Citra, tugas pasti selesai.
Ayah, ibu, adik. Tenang saja. Aku pasti akan menjaga diri dengan baik dan hidup dengan bahagia. Citra Ayu, kamu jujur saja, apa ini pernikahan palsu? Aku dan Arjuna saling mencintai. HMPH, jangan kira kamu bisa membodohi kami. Pengalamanku lebih banyak daripada usiamu. Wah, pasti Anda sangat berpengalaman. Banyak urusan. Pasti kamu, wanita murahan ini, yang sengaja menggoda. Arjuna kami ini siapa? Masa mau sama sampah? Dari kampung kumuh seperti kamu? Katakan, bagaimana caramu menggoda? Malam itu gelap gulita dan angin bertiup kencang. Kaki saya terkilir. Stroberi berceceran di tanah. Arjuna membantu saya memungutnya. Saat itu, tangan kami berdua saling bersentuhan. Tidak mungkin. Arjuna punya fobia kuman. Dia tidak pernah mengambil barang dari tanah. Uang jatuh pun tidak diambil. Masa ia mau memungut stroberi? Iya, betul. Tuan muda punya fobia kuman. Tidak mungkin dia memungut barang. Arjuna itu jatuh cinta pada pandangan pertama padaku. Wajahnya hari itu semerah stroberi ini. Matanya seperti buah anggur ini, hitam dan berkilau. Aku kasih tahu kalian, aku bukan wanita sembarangan. Aku bekerja di supermarket Jaya, membelah ikan selama 10 tahun. Hatiku ini sudah sedingin pisau pemotong ikan. Itu, jadi, aku menolaknya. Aku ingin lihat cerita apa lagi yang bisa dia karang. Meski aku menolak Arjuna, tapi dia tetap tidak menyerah. Dia berusaha keras untuk memperlakukan aku dengan baik, menggandengku ke rumah sakit, membujukku minum obat. Aku takut pahit. Dia pun mengupaskan permen untukku. Siapa yang bisa menolak seorang pria yang matanya hanya memandangmu? Ah, aku tersentuh oleh ketulusan hatinya. Dia benar-benar sangat baik padaku, jadi aku pun menyetujuinya. Aduh, syukurlah kamu menyetujuinya. Ternyata pasangan sejati akhirnya bersatu juga. Arjuna benar-benar sangat mencintaimu. Aku hampir menangis terharu. Tuan muda kami biasanya dingin dan tak berperasaan. Wanita-wanita yang menggoda dia, dilempar keluar. Tulang hidungnya sampai patah. Tak disangka, tuan muda ternyata juga bisa jadi budak cinta. Ekspresi apa itu darinya? Kami juga sudah berjanji akan punya 2 anak. Yang perempuan mirip aku, yang laki-laki mirip dia. Maksudmu apa? Jangan-jangan kamu hamil? Pantasan porsi makannya besar sekali. Dalam waktu sesingkat ini, 1 meja penuh makanan. Sudah kamu habiskan semua. Iya, betul. Kalau saya bilang hamil, pasti dapat lebih banyak makanan enak. Tidak baik. Jangan-jangan kamu hamil? Jangan, dia mau bikin rumor gede. Betul. Aku hamil anak Arjuna. Itu juga kembar. Ini menyangkut keturunan keluarga Wijaya. Ayo, ikut aku periksa darah. Kalau kamu ternyata tidak hamil, artinya semua yang kamu bilang tadi cuma ngomong sembarangan. Coba aja ngomong sembarangan. Lihat nanti kamu gimana. Arjuna dia tahu kalau Mama sangat menghargai kehormatan keluarga. Dia takut kalau Mama tahu menantu perempuan hamil sebelum nikah demi nama baik keluarga Wijaya. Aku dengan sedih menggugurkan bayi kembar itu. Apa? Di tengah malam saat aku terbangun dari mimpi, aku seolah bisa mendengar anak-anak itu memanggil Mama. Kadang-kadang, Aku juga bisa mendengar. anak-anak itu memanggil Nenek. Apa Mama dengar mereka memanggil Mama? Aduh, kasihan sekali, kakak kedua. Kamu terlalu kolot.
Itu kan 2 nyawa kecil. Sudah hamil, biarkan saja dia melahirkan. Lagi pula itu cucumu. Ini, bukan, aku tidak begitu. Ini. Jadi itu sebabnya aku makan banyak. Karena tubuhku belum pulih sepenuhnya. Iya, aku waktu masa nifas, makan sampai 300 telur, 100 paha babi. Tuan muda, ini salahmu. Masa kamu tega, menyuruh dia menggugurkan kandungan? Diam kamu. Arjuna, katakan yang sebenarnya pada Mama, apakah ini benar? Rupanya dia mendengarkan dari tadi. Sial, sial, akan ketahuan nih. Iya, beneran. Aduh, cucuku yang gemuk itu. Itu juga 2 orang. Hilang begitu saja. Kakak kedua. Kakak kedua. Aduh, kamu kenapa? Kakak kedua, kenapa kamu? Mama. Nyonya, Mama, kenapa kamu? Kakak ipar, jangan nakut-nakuti aku. Cepat sadar. Mama, minggir. Aduh, semuanya, mundur. 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 Semuanya minggir. Jaga sirkulasi udara. Jangan bikin ribut di sini. Jalan napas bebas. Pernapasan normal. Nadi lemah. Detak jantung lemah. Ada kotak P3K di rumah? Ada. Suamiku hebat. Dia sepertinya paham sedikit ilmu pengobatan. Posisi pertolongannya mirip dengan orang itu. Citra. Mama. Citra. Keluarga kami yang salah padamu. Kamu rawat baik-baik tubuhmu. Setelah pulih, beri Mama beberapa cucu yang sehat dan gemuk. Baik. Mama. Aktingmu lumayan bagus. Tentu saja, asal uangnya cukup, bisa kubuat kamu menangis. Bekerja untuk bos, siap berkorban. Memanggilku apa? Suamiku, Dinding punya telinga. Lain kali jangan salah panggil lagi. tenang saja, aku mengutamakan profesionalisme. Kita berdua harus tidur di satu ranjang yang sama? Aku ini, gadis perawan yang menjaga kesuciannya. Kalau tidak nyaman, Harus tambah bayaran. baik. Jangan. Jangan. Kamu adalah sahabat terbaikku. Kenapa mau mencelakaiku? Jangan. Hari ini, tolong bantu aku untuk terakhir kalinya. Jangan. Matilah. Wanita ini tenaganya. Kamu yang memelukku duluan. Lalu kenapa kamu tidak mendorongku pergi? Sudah, tapi tidak bisa mendorongmu. Bagaimana kalau kamu kurangi uangku 1 juta rupiah? Tidur di kamar terpisah. Anak muda, harus tahu batas.
Mama. Aku duluan naik ganti baju. Ya, pergilah. Makan roti. Walaupun latar belakang menantu perempuanku ini tidak bagus, Tapi dia bisa melahirkan anak kembar. aku terpaksa mengakui saja. Nona Melati, Rizky. Bibi, kami datang untuk mengantarkan undangan pernikahan. Arjuna yang bodoh itu tidak mau menikahiku. Aku akan menikahi sepupunya, Rizky, jadi kakak iparnya. Adik ipar ini tidak tahu sopan santunnya, tidak memberi hormat dengan teh kepada kakak tertua ini. Mas Rizky menyuruhmu memberi hormat dengan... Dengar tidak? Tabung gas siapa yang meledak sampai melontarkan 2 anjing liar keluar. Suaranya sungguh tidak enak didengar. Wanita murahan, siapa yang kamu hina? Aku ini sepupu Arjuna. Baik dari segi senioritas maupun usia, dia harus memanggilku, kakak. Beraninya kamu bicara seperti itu padaku. Sok pamer kalau kamu lebih tua. Mau cepat masuk tanah ya? Keluarga Citra akan membantu Rizky menduduki posisi penerus grup Wijaya. Arjuna yang tidak bisa melihat siapa yang berharga itu, cocoknya hanya bersamamu, jualan ikan di pasar. Kamu bermimpi, selama aku masih hidup, tidak mungkin membiarkan grup Wijaya direbut orang. Bibi. Ayah Arjuna sudah meninggal. Kamu seorang janda tua, bisa buat apa? Kamu boleh menggangguku, tapi mengganggunya tidak boleh. Dia itu ibu kandung dari sponsorku. Apa? Kamu berani memukulku? Gadis kecil dengan jurus-jurus yang hanya omong kosong. Kepalan tanganmu bahkan tidak sebesar siung bawang putih. Ayo, pukullah. Bangun, bangun. Jangan pura-pura mati. Aku sama sekali tidak pakai tenaga. Bangun. Aduh, Lihat, dia sudah bangun. Kakak ipar. Aku antar kalian keluar, ya. Lepaskan aku, cepat lepaskan aku, lepaskan. dia bertindak begitu kasar, ibu pasti marah. Mama, sebenarnya, Citra dia. Citra. Bagus. Kamu masih lapar tidak? Mama suruh mereka, buatkan kamu macaron manis. Mama, aku juga suka macaron. Makan, makan, makan. Kamu cuma tahu makan. Citra baru saja masuk keluarga kita, langsung tahu membelaku. Kamu. Anak tidak berguna, pergi minum angin barat laut saja. Bukannya mama yang bilang, harus memperhatikan hubungan persaudaraan, tidak boleh melukai ikatan saudara? Mama bilang, kamu dengar begitu saja? Aduh, mama sia-sia membesarkanmu, pergi. Tiba-tiba merasa Arjuna. Agak kasihan, ya? Macan tutul kecil. Mulai sekarang, jangan ikut campur dalam perselisihan keluarga. Kalau tidak, aku. Tahu, suamiku. Nih, Aku sembunyikan diam-diam. Macaron favoritmu. besok ada acara putri keluarga Citra, pesta pertunangan. Mau ikut? Pesta? Yang itu loh, pakai banyak baju cantik, dan ada banyak makanan enak, aku mau. Gadis penjual ikan pakai gaun pesta. Jadi seperti nona dari keluarga terpandang. Jadi seperti nona dari keluarga terpandang. Sopan dan elegan. Marshmallow. Wah, indah sekali ya. Wah, cantik banget. Sangat cantik. Lihat, itu Nona Melati datang. Nona Melati. Lama tidak berjumpa. Nona Melati. Nona Melati cantik sekali. Iya.
Iya, sangat cantik. Nona Melati, kamu hari ini sangat cantik. Nona Melati, Anda sungguh sangat cantik. Aku duluan ya, nanti ketemu lagi. Oke, nanti ketemu. Nona Melati. Nanti ketemu. Hari ini kamu cantik ya. Biasanya tidak cantik? Bisa makan sebanyak ini. Jangan-jangan nanti diejek. Harus cari tempat untuk sembunyi. Nyeh nyeh nyeh. Anak nakal. Kamu nabrak aku. Aku nabrak kamu kenapa? Tahu siapa orang tuaku? Aku bapakmu. Kalau tidak minta maaf, aku akan mendidikmu menggantikan orang tuamu. Cepat minta maaf. Nona, siapa nama keluarga Anda? Bekerja sebagai apa? Keluarga Sia, tukang bersihkan ikan. Tukang bersihkan ikan juga berani datang ke sini? Anjing liar yang pakai baju bagus. Tetap saja anjing liar, bahkan berani sentuh anakku. Kamu cari mati? Anak nakal itu harus minta maaf karena menabrakku. Mau anakku minta maaf padamu? Kamu pantas. Kami ini keluarga Wulan. Seluruh kota angkasa tahu, jangan cuma anakku menabrakmu. Walaupun dia tusuk kamu, kamu harus terima. Aku tidak peduli kamu keluarga babi atau keluarga anjing. Kalau tidak minta maaf, hari ini aku akan patahkan lehermu. Kamu berani dorong aku? Dan mengancamku? Kamu pikir orang rendahan yang sedikit sukses, langsung sombong? Apa statusmu? Apa kedudukanmu? Pantas datang ke pesta keluarga Citra? Bahkan anak kecil saja kamu ganggu. Sungguh tidak tahu malu. Menurutku, dia cuma menyusup untuk mencari jodoh kaya. Wanita seperti ini sudah sering kulihat. Orang kampung, ini bukan tempat yang pantas untukmu. Pilihannya, pergi sendiri. Atau, aku panggil satpam untuk mengusirmu. Nyeh nyeh nyeh. Inikah yang disebut masyarakat kelas atas? Penjilat, kata-kata kotor. Menurutku sama saja dengan preman di pasar. Tidak ada bedanya. Bocah kecil, sepertinya hari ini aku tidak hanya akan menjadi bapakmu, tapi juga leluhurmu, yang tua dan yang muda. Yang tua maupun yang muda, saya yang akan mendidik. Kamu mau apa? Kamu memang perlu dihajar. Sayang, mulai sekarang, haruskah aku memanggilmu istri? Mas Rizky. Minum segelas dulu. Dasar tidak berguna. Coba lihat diri sendiri di cermin. Kau pikir aku mau menikahimu? Aku bertunangan denganmu hanya untuk memanfaatkanmu, memusnahkan sampai ke akar-akarnya. Citra Ayu, kamu benar-benar terus menghantui, berani-beraninya menghalangi jalanku. Aku bisa membunuhmu sekali. Pasti bisa membunuhmu untuk kedua kalinya. Ayah, saya pasti akan memimpin keluarga Citra, menjadi yang nomor 1 di kota angkasa. Citra Ayu selalu dilindungi dengan baik. Tidak ada yang tahu seperti apa wajahnya. Sekarang orang tuanya sudah meninggal. Ini kesempatan bagus bagiku untuk menggantikannya. Melati, kamu adalah sahabat terbaikku. Mengapa kau tega mencelakaiku? Karena aku ingin menggantikanmu, bodoh. Putri keluarga Citra, Dokter Jenius, aku akan menginjak-injak tanganmu, membuatmu tidak bisa memegang pisau bedah kesayanganmu selamanya. Jangan. Mulai hari ini, akulah putri keluarga Citra. Segala sesuatu milik keluarga Citra akan menjadi milikku. Nona Citra adalah tamu kehormatanku. Kamu tidak berani menyinggungnya. Ho, Nona Melati. Citra, kamu menikah dengan Arjuna. Aku menikah dengan Rizky. Nanti kita jadi satu keluarga. Aku sudah menyiapkan banyak makanan enak untukmu. Ayo, ikut aku. Walaupun kamu kehilangan ingatan, tapi hobimu tidak berubah. Kondisi fisikmu juga sama.
masih paling suka makan marshmallow dan alergi terhadap mangga. Di pesta hari ini, semua marshmallow Dicampur dengan banyak kandungan mangga. Untungnya kamu bisa makan, kalau tidak, kekuatan sekuat bantengmu itu, aku benar-benar tidak tahu bagaimana mengatasinya. kamu. Kenapa harus menyakiti aku? Siapa suruh kamu merebut hal yang sangat kusukai? Jalan kematian ada di depan matamu. Cantikku. Jangan lari dong. Sekarang Rizky sedang penuh gairah, sama sekali tidak akan menyadari. Gejala alergimu. Lepaskan aku. Segera, kamu akan mati di bawah tubuhnya. Nanti, semua orang akan mengira kamu berselingkuh dengan kakak iparmu. Terlalu seru, meninggal mendadak. Skandal inses seperti ini cukup untuk membuat keluarga Wijaya hancur reputasi dan karirnya. Benar-benar sekali mendayung, 2-3 pulau terlampaui. Memang pantas aku. Citra Ayu. Meskipun kamu punya 9 nyawa, tetap saja tidak akan bisa mengalahkanku. Bima. Suruh orang selidiki semua rekaman CCTV. Jaga semua pintu masuk dan keluar pesta. Temukan macan tutul kecilku. Langsung beritahu aku. Siap. Ini rasanya macaron. Aku sembunyikan diam-diam. Macaron kesukaanmu. Bapak Direktur Arjuna, itu area pribadi. Kak Arjuna, apa kau sengaja mencariku? Meski aku sudah bertunangan, tapi kalau kau berubah pikiran, aku akan ikut denganmu. Jangan teriak. Ini kamarmu. Ya. Takkan ada yang datang menyelamatkanmu. Tuan muda punya fobia kuman. Tak mau terkena darah. Bunuh orang. Pasti pakai sarung tangan. Arjuna. 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 Juna. Jangan. Aku ingat. Tahan. Sebentar lagi tidak sakit. Sial. Ternyata sebelum amnesia, aku adalah pembunuh tanpa perasaan. Dia ingat apa? Jangan-jangan dia ingat identitasnya, atau ingat apa yang kulakukan padanya? Arjuna. Arjuna, kita kan saudara. Aku kakakmu. Jangan, aku yang panggil kamu kak. Aku benar-benar tidak sengaja. Aku dikasih obat. Arjuna, tuan muda, sudah kuperiksa. Minumannya memang ada obat bius. Kamu. Lihat kan? Kamu pantas mati. Macan tutul kecil, aku terlambat. Kakak Arjuna, aku juga difitnah. Hari ini adalah pesta pertunangan, keluarga Wijaya dan keluarga Citra. Semua yang datang adalah orang-orang penting di kota angkasa.
Masa kamu berani mengganggu putri keluarga Citra di depan mereka? Berani ganggu istriku? Keluarga Citra harus lenyap. Tuan muda. Di sini banyak mata dan telinga. Nyonya muda perlu ke rumah sakit. Kita pergi dulu. Kakak Arjuna, Pergi. Tuan muda. Ini ditemukan di saku Nyonya muda. Nyonya muda mengalami alergi akut. Asalkan minum obat tepat waktu dan memperhatikan pola makan, tidak akan ada efek samping. Anda hanya perlu banyak menemaninya dan istirahat beberapa hari. Baik. Bima, antarkan tamu. Ya. Macan tutul kecil, sampai kapan mau pura-pura? Ya Tuhan, ketahuan aja. Aku ternyata sudah sadar. Ini pasti kekuatan cinta, ya? Bicara. Di pesta pertunangan, kenapa kamu sengaja masuk perangkap? Kamu tahu juga. Kamu sengaja meninggalkan tanda untukku. Jelas-jelas sengaja ikut Citra. Kenapa mau membahayakan diri? Bicara. Mulut mati, cepat cari alasan, supaya dia tidak marah. Kalau berani mengarang cerita lagi, coba saja. Aku mengaku semuanya. Citra, mulai sekarang kita satu keluarga. Aku siapkan banyak makanan enak untukmu. Ayo, ikut aku. Jebakanmu ini terlalu konyol. Sudah tahu itu jebakan. Kenapa mau pergi dengannya? Dia tidak punya dendam apa-apa denganku. Pasti dia mau memanfaatkanku untuk menjatuhkanmu. Aku harus membantumu menyelesaikan masalah ini. Dengan kemampuan kerjaku ini, harus bikin bos merasa uang 1 miliar rupiahnya tidak sia-sia. Panggil aku apa? Suamiku, aku pikir dia, ditambah lagi dengan Rizky itu, bukan tandinganku. Siapa sangka dia ternyata tahu. Aku alergi mangga. Tidak sportif. Dia membahayakan dirinya sendiri ternyata untukku. Jangan-jangan dia menganggap pernikahan palsu ini serius? Nih. Kamu menggigit tanganku. Maaf. Maaf. Lain kali jangan membahayakan dirimu sendiri lagi. Kalau kali ini aku tidak datang tepat waktu. Kamu sudah. Aku tahu kok. Kamu paling suka macaron. Kamu pasti bisa menemukan tanda yang aku tinggalkan. Aku memang pintar. Sebenarnya yang kusuka bukan macaron. Terus kamu suka apa? Aku suka yang merah-merah. Yang bulat-bulat. Aku tahu. Kamu suka apel besar. Makan, makan, makan. Cuma tahu makan. Otak kecilmu ini, selain makan, ada apa lagi? Ada kamu, suamiku. Melati. Kamu adalah sahabat terbaikku. Kenapa mau mencelakaiku? Jangan mendekat. Jangan mendekat. Kenapa? Kenapa? Aku tadi ngapain ya? Bangun. Bangun. Saya dokter. Tenang saja. Aku akan temani kamu terus. Hatiku sudah ada yang punya. Aku tidak boleh terlena lagi.
Dia lagi masak atau lagi bikin mantra? Arjuna, cepat masuk. Suruh dia berhenti beraksi. Mama, dia berasal dari keluarga sederhana. Hal kecil seperti masak-memasak, seharusnya bukan masalah baginya. Ini adalah racun yang kamu buat sendiri. Iya, walaupun penampilannya kurang menarik, tapi rasanya, Mama, juga tidak enak. Roti panggang ini kelihatannya bagus. Aku coba ya. Citra, kamu cukup tenang saja jadi. Nyonya muda keluarga Wijaya. Urusan lain serahkan saja pada pembantu. Lagi pula mereka dibayar untuk itu. Kalau tidak dipakai, sayang. Ini sindiran buat aku ya. Aku juga dibayar oleh Arjuna. Aku tidak bisa cuma makan dan minum gratis di keluarga Wijaya. Harus cari kerjaan. Ibu mertua percaya pada Buddha. Aku tidak bisa membunuh ikan, apalagi membunuh orang. Pekerjaan di dunia ini banyak sekali. Kalau benar-benar tidak ada, aku akan mengumpulkan barang rongsokan. saat ini keluarga Citra sudah dalam keadaan genting. Citra Ayu menikah dengan Rizky, hanya demi harta. Aku paling benci wanita matre. Benarkah, Tuan Muda? Tapi hari ini, Nyonya Muda, terus-terusan menggesek kartu kreditnya. Itu bukan matre. Makna aku mencari uang, yaitu untuk dibelanjakan istriku. Kalau tidak, untuk apa aku cari uang? Tuan Muda, standar ganda banget ya. Dia benar-benar, aduh, aku sampai mau nangis. Katakanlah, macan tutul kecilku beli apa saja? Stasiun daur ulang rongsokan, Rp47.000. Membagikan selebaran, Rp240.000. Biaya antar barang, Rp60.000. Dia bukan sedang membelanja, lagi cari uang, ya. Dia di mana? Kalau lihat dari rute transaksi ini, perhentian berikutnya seharusnya Internasional Samudra, anak perusahaan grup Wijaya. Halo, saya mau ambil barang rongsokan. Baik, tunggu sebentar ya. Wah, bukankah ini Nyonya Muda keluarga Wijaya? Nggak mau jadi nyonya kaya raya yang enak, malah kesini ngambil sampah. Jangan-jangan Arjuna udah buang kamu? Kota angkasa ini kecil banget ya. Ketemu lagi sama kalian berdua yang menyebalkan. Internasional Samudra adalah perusahaan di bawah grup Wijaya. Mas Rizky saya ini manajer umumnya. Saya pemegang saham utamanya. Ayo semua, lihat nih. Si tukang ikan. Pengen masuk keluarga kaya. Malah dicuekin abis diajak tidur. Bau apa sih? Tukang ikan. Nggak heran dari tadi kecium. Bau amis ikan. Bau banget. Internasional Samudra kami, kan perusahaan kelas atas. Ngambil rongsokan aja harus sarjana. Aku kenal dia. Aku kasih tahu ya. Adiknya itu, pemerkosa. Hampir aja. Masuk penjara. Loh, kamu dengar nggak? Si tukang ikan ini adiknya pemerkosa. Dia masuk penjara 10 tahun. Loh, siapa yang ngasih dia masuk? Cepat pergi dari sini. Jangan mendekat. Kamu mau apa? Aku jadi ingat. Jangan-jangan, dia beneran ingat. Botol minuman ini masih mau? Nggak. Lebih baik aku mengumpulkan barang bekas. Daripada menghabiskan waktu dan tenaga. Untuk orang bodoh, botol kosong harganya Rp200 satu. Sedangkan kalian, tidak ada harganya. Cepat pergi. Jangan cari masalah. Aku dulu kan seorang pembunuh. Identitasku sama sekali tidak boleh terbongkar. Wanita murahan kecil, berhenti. Mas Rizky, kamu kenapa? Ini sumbatan benda asing di saluran napas. Mas Rizky, kamu baik-baik saja. Mas Rizky, ini sumbatan benda asing di saluran napas. Kok bisa nggak mempan? Cepat panggil ambulans. Oh, baik. Rumah sakit terdekat jaraknya 4 km. Ambulans paling cepat tiba dalam 7 menit. Sedangkan waktu emas penyelamatan untuk korban sesak napas hanya 3 menit. Aduh, minggir semua. Wajah pucat kebiruan. Denyut nadi arteri lemah.
Detak jantung melambat. Jantung hampir berhenti. Oksigen harus segera masuk ke dalam tubuhnya. Dia ngomong apa sih? Seperti istilah medis darurat. Dia sama sekali tidak boleh menyelamatkan orang. Kalau tidak, orang lain akan tahu teknik pertolongan pertamanya dan mengenalinya sebagai dokter jenius dulu. Dia cuma tukang bersihkan ikan. Ngerti apa soal menyelamatkan orang? Dia mau membunuh. Cepat hentikan dia. Nyinggir. Jangan sentuh Bapak Direktur Rizky kami. Aduh, Harus dilakukan krikotiroidotomi. Buka saluran napasnya. Di mana ada jarum tusuk? Kalau Rizky mati, Itu berarti dia sengaja membunuh. Salah tusuk. Ya, Rizky pasti mati. Mau menolong orang lagi, mimpi. Ada pembunuhan, cepat panggil polisi. apa yang sedang kulakukan ini? Dia membunuh Bapak Direktur Rizky. Cepat, cepat tangkap dia. Adegan ini sangat familiar. Tahan. Sebentar lagi tidak akan sakit lagi. Dia membunuh orang, cepat panggil polisi. Jangan biarkan dia kabur, tangkap dia. jangan biarkan dia kabur. Ternyata aku bukan sedang membunuh. Aku sedang menyelamatkan nyawa. Aku sama sekali bukan pembunuh. Aku adalah seorang dokter. Dia wanita murahan ini, di depan semua orang, dia membunuh Bapak Direktur Rizky. Dia adalah orang sinting yang balas dendam pada masyarakat. Sampah masyarakat, bajingan, kita harus membalas dendam untuk Bapak Direktur Rizky. Harus membalas dendam untuk Bapak Direktur Rizky. Lepaskan aku. Ini prosedur krikotiroidotomi. Aku sedang menyelamatkan nyawanya. Dia sudah tidak bernapas, kamu masih saja membela diri. Adikmu itu pemerkosa, kamu pembunuh, keluargamu isinya sampah semua. Aku yang urus. Masing-masing satu tamparan, buat pipinya bengkak, hancurkan mulutnya, biar dia ingat akibat jadi pembunuh. Siapa berani sentuh nyonyaku? Aku akan mencincangnya makanan anjing. Gaya lo besar banget ya, suaminya penjual ikan. Berani sok berlagak di depan kita. Lo siapa sih, kamu? Lihat apa lihat? Bener-bener tidak berguna. Wajah tampan tapi sia-sia. Masa disokong sama pemulung? Mending cari wanita kaya. Gimana? Ikut gue, dia main Senin, Rabu, Jumat. Gue main Selasa, Kamis, Sabtu. Minggu mau barengan gak? Kalian, ada apa? Sarung tangan. Nyonya muda, coba tenangkan tuan muda. Ini kan di dalam negeri, hukumnya tegas. Suamiku, jangan kau yang turun tangan. Barang kelas begini, biar aku yang urus. Kalian pasangan bejat. Kamu keluar rumah tanpa otak ya. Bahkan Tuan Direktur Arjuna saja tidak kenal. Tahu kenapa Rizky dipanggil Bapak Direktur Rizky, tidak bisa dipanggil Bapak Direktur Arjuna? Karena keluarga Wijaya hanya punya satu Bapak Direktur Arjuna, yaitu dia, Arjuna. Apa? Suami gadis penjual ikan ini adalah Arjuna? Ini tidak mungkin, benar atau bohong? Bapak Direktur Arjuna. Maaf ya. Anda terlalu tampan dan muda. Saya tidak berani mengenali. Bawa dia pergi. Jangan sampai dia memotori udara di sini. Satpam. Bapak Direktur Arjuna, maaf, saya salah, tolong maafkan saya. Lepaskan aku. Bapak Direktur Arjuna, mayat sepupumu Rizky, masih terbaring di lantai. Citra sengaja membunuh orang. Kami melihatnya dengan mata kepala sendiri. Walaupun dia adalah wanita milikmu, Arjuna, keluarga Wijaya tidak bisa melindungi pembunuh, kan? Aku tidak membunuh siapapun. Saksi dan bukti lengkap. Kamu masih berani membantah? Siapa yang percaya omong kosongmu? Aku percaya. Ini siapa yang melakukan? Dia. Bagus, bagus.
Membuat sayatan di membran krikotiroid dengan pulpen untuk memberi napas. Cerdas sekali. Posisinya juga tepat sekali. Kamu juga seorang dokter, ya? Dia tidak salah tusuk. Aku tadi jelas-jelas. Kamu jelas-jelas sengaja mendorongku. Tapi aku tidak salah tusuk. Terkejut, ya? Bagaimanapun tubuhku bergoyang. Kedua tanganku tetap stabil. Seolah-olah sudah dilatih ribuan kali. Lalu kenapa dia bisa pingsan? Dia mungkin pingsan karena ketakutan. Coba raba celananya. Pasti basah. Beruntung ada nona ini yang menolong dengan cepat. Nyawa pasien bisa diselamatkan. Bawa pergi. Ayo pergi. Suamiku, hari ini aku dapat uang. Aku traktir kamu makan malatang. Sebagai karyawan grup Arjuna, mendengarkan hasutan orang jahat, tidak menghormati nyonya muda, semuanya, gaji dipotong setengah. Siap. Hormat perginya Bapak Direktur Arjuna. Hormat perginya Nyonya Muda. Kamu, Saluran napasmu rusak, sementara tidak bisa bicara. Kalau ada yang mau dikatakan, tulis saja. tukang jagal, kejam dan bengis, membunuh tanpa berkedip. Suamiku. Dia memakiku. Jangan diselamatkan. Kamu benar-benar kacang lupa kulitnya. Kemarin kamu tersedak benda asing. Hampir saja nyawamu melayang. Kakak ini yang menyelamatkan nyawamu yang tak berharga itu. Masih berani memaki dia. Pendidikan wajib 9 tahun itu. Ikut termakan anjing ya. Wah, kuat banget. Keren banget. Dia yang menyelamatkanku, dulu aku selalu mengejeknya, menyusahkannya. Walaupun dia brengsek. Tapi, seorang dokter tidak akan menyerah pada nyawa siapapun. Nada bicaranya. Kok persis sama ya? Aku benar-benar pantas mati. Memang pantas mati. Orang sepertimu ini, sembuh pun, juga cuma bisa ngeces. Apakah benar dia? Kalau dulu dia seorang dokter, kenapa bekerja memotong ikan di supermarket Jaya? Oh iya, tanda di kakinya. Hei, kamu mikirin apa sih? 1 miliar rupiah, perlihatkan kakimu. Tampol. Gratis. Bajingan. Laki-laki semuanya brengsek. Rizky si bodoh itu, ternyata malah berbalik pihak. Tidak hanya memblokirku, tapi juga mau membatalkan pertunangan. Citra Ayu. Arjuna. Kalian berdua sudah tidak sportif. Jangan salahkan aku kalau aku main kasar. Bersiaplah untuk menerima hadiah besar. Tuan muda, ini daftar undangan untuk perayaan ulang tahun. Resepsinya diadakan Minggu malam. Aku sudah pesan gaun pesta, untuk macan tutul kecil. Ingat untuk mengambilnya. Pastikan kamu yang mengantarkannya langsung ke tangannya. Baik. Tuan muda benar-benar sangat mencintai nyonya muda, bahkan memilihkan baju untuknya sendiri. Bapak Direktur Arjuna, ini semua adalah koleksi haute couture edisi terbatas, yang khusus kami impor musim ini. Masih mencari seorang pemilik, seperti istri Bapak, yang bisa membuatnya bersinar seperti bintang. Belahan Cheongsam ini, tepatnya sampai di paha, bisa melihat tahi lalat di kaki Citra. Ambil yang ini. Sebelum hari Minggu, siapkan 3 skema padanan, biarkan istriku yang memilih. Baik, Bapak Direktur Arjuna. Maaf ya. Mas ganteng, malam ini jangan lupa nonton aku menari, ya. Terima kasih.
Barang ini adalah gaun. Permisi sebentar. Bukannya Bima sudah mengantar gaun malamnya? Kenapa kamu pakai jas hujan? Cuaca hari ini tidak dingin, loh. Acara makan malam kita ini resmi, kan? Tentu saja. Bos, kita hidup di bawah perlindungan negara, tumbuh dalam suasana damai. Jangan sampai melakukan kesalahan. Nanti kamu akan menyesal, Arjuna. Kamu panggil aku apa? Suamiku, Kamu terlalu banyak bicara. Lepaskan. harus pakai gaun malam itu? Iya, tentu. Tambah bayaran. Ditambah. Ada CCTV di atas kepala. Apa yang kamu pakai? Macan tutul kecil? Ini kan gaun yang kamu suruh Bima ambil untukku. Terima kasih. Bicara. Bima salah ambil gaunnya. Ikut aku. Kakek Wijaya, lihatlah, dia lagi menggoda kakak Arjuna. Di jamuan makan malam yang hikmat begini, dia berpakaian seperti itu. Memang bukan orang baik-baik. Citra itu kan, wanita matre yang berasal dari pemukiman kumuh. Pernah jual ikan dan pungut sampah. Paling jago main akal buat menggoda pria. Cucuku ini, biasanya sangat jeli. Bisa menilai orang dengan baik. Tak disangka, bisa terjerat sama seorang gadis nakal. Ganti. Kamu tidak mau keluar? Aku tungguin kamu. Nggak usah. Kalau kamu masih banyak omong, aku balik badan. Nonton kamu ganti baju. Gaun yang baru dikirim, tidak ada belahan di samping. Tanda di pahamu tidak kelihatan. Harusnya aku manfaatkan dia ganti baju, untuk mengintip sebentar. Sudahlah. Dia pasti marah. Ada apa? Rambutnya tersangkut. Sudah. Aku pusing. Jangan pura-pura. Biarkan aku peluk 5 menit saja ya. Bulan depan aku kurangi tagihanmu 500 rupiah. Ada satu hal yang harus aku pastikan. Aku nggak sengaja. Aku ini pengusaha yang jujur. Mulutku ini gila ya. Berani-beraninya main sama bos klien. Macan tutul kecil. Cium terus kabur. Kamu anggap aku apa? Tentu saja. Sang bos klien yang terhormat. Panggil aku, apa? Suamiku. Kakek Wijaya, kamu dengar nggak? Barusan kayaknya ada suara di dalam. Seluruh ruang pesta, nggak ketemu Arjuna sama gadis itu. Jangan-jangan mereka berdua, sembunyi di sini. Aku memang tergila-gila sama tubuhmu. Tapi aku pasti nggak sanggup bayar harga buat tidur sama kamu. Kamu nggak mau potong gajiku, kan? Kak Arjuna. Kamu ada di dalam? Kalau dia bukan wanita itu,
Apa yang akan kulakukan? Bercerai, meninggalkannya, atau mengakhiri kontrak? Pergi, lepaskan suamiku. Suamiku hebat. Oke, suamiku. Ayo pergi. Suamiku. Suamiku. Dia memakiku. Aku. Rasanya agak berat untuk melepasnya. Katakan saja apa yang ingin kau katakan. Wajahku ini bukan layar sentuh. Saat bepergian, suami istri tak boleh satu kamar. Mereka berdua ini bisa berbuat tidak senonoh di balai perjamuan. Arjuna ini sudah kulihat tumbuh besar sejak kecil. Sangat menjunjung tinggi norma dan etika. Pasti gadis nakal itu yang menyesatkannya. Kakek, jangan marah, akan kucoba ketuk lagi pintunya. Kakek Wijaya paling mementingkan tradisi dan tata krama keluarga. Kali ini pasti bisa mengusir Citra yang tak tahu malu dari keluarga Wijaya. Minggir. Arjuna. Kau sedang apa? Arjuna, kamu lagi ngapain? Kakek. Kalian ini. Cuma luka gores kecil, Citra yang membalut lukaku. Benarkah? Benar, kakek. Biar kakek lihat, lukanya parah enggak? Gak apa-apa, luka kecil. Citra nggak tenang. Pokoknya mau kasih obat dan balut lukaku. Makanya aku cari tempat yang sepi. Jelas-jelas lagi diranjang, malah bilang lagi ngobatin luka. Kalau memang nggak ngapa-ngapain, hal yang memalukan. Kenapa tadi aku ketok pintu? Kalian nggak berani buka? Bukan nggak berani, tapi nggak mau. Lihat kamu aja udah bikin kesal. Wajahnya sangat tidak sedap dipandang. Tidak tahu diri sama sekali. Masa orang keluarga Citra bisa sebodoh ini? Kalau dari tadi tahu, yang di luar itu kakek, aku pasti langsung salto depan. Putar 360 derajat buka pintunya. Lihat nih, si gadis kecil ini, mulutnya manis juga ya. Sayangnya, bujukan manismu ini nggak mempan sama aku. Trik rubah kecil memancing ikan di depan pemburu tua sepertiku. Kamu masih terlalu hijau. Kakek, aku bukan. Arjuna, ikut kakek ke ruang pesta. Kamu menghilang terlalu lama. Perhatikan sopan santun. Arjuna, kamu dan Melati ikut kakek dulu. Kamu, keluar 10 menit lagi. Cantik sekali ya. Wah, putri siapa sih si cantik ini? Nggak tahu, belum pernah lihat sebelumnya. Wajahnya, sikapnya. Pasti putri dari keluarga terhormat. Lihat, Dia duduk sama Arjuna. Jangan-jangan ini, calon nyonya muda keluarga Wijaya? Pantas saja, keluarga Wijaya dan Citra sudah ada perjanjian pernikahan sejak dulu. Tapi di pesta pertunangan malah Rizky. Ternyata Arjuna punya pujaan hati lain. Berdiri, kamu nggak pantas duduk di sini. Citra, kamu pindah ke sana. Selama kakek masih ada, tempat di samping Arjuna. Pasti milikmu. kakek. Saya sudah menikah. Kakek belum mati, perkawinanmu harus dapat persetujuan kakek dulu. Citra ini, sudah kakek sukai sejak kecil, walaupun sudah belasan tahun gak ketemu, dialah cucu menantu pilihan kakek. Rizky, keputusan kakek. Kamu gak keberatan, kan? Nggak apa-apa, kakek, kalau Arjuna menikahi Citra. Serahkan Citra Ayu yang asli buat aku dong, daripada jatuh ke tangan orang lain. Mimpi. Ayah, Citra itu gadis yang baik. Jangan memisahkan pasangan kekasih. Kalian semua sudah besar, jadi nggak mau dengar kata-kata orang tua ya, mau bikin kakek mati marah ya? Kakek. Kakek. Anda sakit ya? Dengar dong kalian. Orang ini berani memaki saya. Nggak kok. Saya cuma menyatakan fakta. Kakek, Anda punya penyakit jantung ya? Kok tahu? Jari tabuh, wajah pucat, sesak napas mendadak, disertai bibir kebiruan. Duduk saja sudah terlihat distensi vena jugularis. Kakek, Anda memang punya penyakit jantung ya? Kenapa tidak dioperasi? Kondisi kakek tidak baik. Hanya bisa pengobatan konservatif. Bertahun-tahun berobat di luar negeri. Dulu di kota angkasa ada dokter jenius. Bisa melakukan operasi. Sayangnya, dia hilang sudah 3 tahun. Kenapa? Saya dengar kalimat ini, jadi pusing. Seperti ada sesuatu, ingin keluar dari otak.
Arjuna, saya semakin tidak suka dengan gadis ini. Tidak punya batasan sama sekali. Besok, kamu pergi dengannya ke kantor catatan sipil. Urus perceraian. Secepatnya, bawa Citra masuk keluarga. Kakek, kalau kamu punya batasan yang jelas, jangan ganggu urusan pernikahan saya. Kamu tidak mau dengar kata-kata saya lagi. Kamu mau memberontak. Jangan lupa, siapa penerus keluarga Wijaya. Saya yang menentukan. Kakek, lihat saya dong. Saya juga Marga Wijaya. Kakak Arjuna, jangan bikin kakek marah lagi. Masa, kamu mau menyerahkan grup Wijaya begitu saja? Arjuna, dengarkan kata kakek. Sudah kayak gini, masih ragu apa lagi? Lagi pula hubungan kita palsu. Arjuna, Kamu panggil saya apa? suamiku. Yang saya inginkan. Akan saya rebut sendiri, tidak perlu diberi, apalagi diserahkan. Ini semua berkat didikan yang baik dari saya. Bagus sekali. Kakek Wijaya, Anda baik-baik saja? Kakek, bangunlah. Saya, kakek, senangkan diri Anda. Saya minta maaf atas nama Arjuna. Memang anak saya. Kerja bagus. Dulu, kalau saja ayahmu punya keberanian seperti ini, saya tidak akan harus menanggung malu di keluarga Wijaya selama bertahun-tahun. Apa kamu sedang mabuk? Citra. Kamu adalah istri sah saya, jangan selalu berusaha melepaskan diri. Dari masalah begitu ada kesulitan, oke? Tapi kakekmu, Saya tidak peduli pendapat orang lain. Saya hanya peduli pendapatmu. kamu, apa kamu sudah mulai menyukai saya? Kamu tahu sendiri. Wanita yang tidak saya sukai, hanya disentuh sedikit saja sudah membuat saya jijik. Tapi kamu berbeda. Setiap saat, Saya selalu ingin menyentuhmu. Arjuna, saya juga menyukaimu. Kamu memanggil saya apa? suamiku. Panggil lagi. Suamiku. Tuan muda, kakek Wijaya membawa orang masuk ke kantor, mengambil semua kontrak. Pertempuran bisnis tingkat tinggi ini sering menggunakan cara yang paling sederhana. Dan, termasuk kontrak tuan muda dan nyonya muda. Apa? Lihatlah, inilah cucu baikku, anak baikmu, lebih memilih menikah palsu, daripada memenuhi tanggung jawab pernikahan antar keluarga, pengkhianat. Sungguh mencoreng nama baik keluarga. Arjuna, Citra, kalian terus membohongiku, ya? Maaf. Kalau bukan karena kalian memaksaku untuk menikah demi kepentingan keluarga, aku tidak akan mengambil langkah ini. Kamu mencari wanita matre yang miskin, sengaja untuk membuatku marah, benar, kan? Kamu sangat mengecewakanku. Bima. Siapkan mobil, ya. Kakek. Kakek, tenangkan diri. Arjuna, kalau kamu tidak mendengarkan kata-kata kakek, kakek tidak akan berobat lagi. Kamu bercerai dengan wanita itu, dan menikahi Citra, atau aku akan membuatmu menyaksikan aku, Arjuna, serangan jantung kakek Wijaya semakin parah. Kalau tidak segera dioperasi, dia mungkin tidak akan bertahan. Selama dokter jenius di kota angkasa itu masih hidup, meski harus mencari sampai ke pelosok, aku akan menemukannya. Dia tidak boleh terus menyelidiki. Kalau tidak, cepat atau lambat dia akan tahu kalau Citra Ayu adalah Citra Ayu yang sebenarnya.
Mulai hari ini, akulah Citra Ayu. Semua milik keluarga Citra akan jadi milikku. Citra. Jadi, kamu adalah orangnya. Ayah. Dokter, Ini, Ayah. adikku sudah mati. Kakek juga punya penyakit jantung. Mulai sekarang, seluruh grup Wijaya akan jadi milikku. Ayah, kalau Arjuna, dia tidak akan memusnahkan sampai ke akar-akarnya, kan? Tenang saja, ayah sudah punya rencana. Anak itu, kalau dibiarkan hidup akan jadi masalah. Penerus masa depan, grup Wijaya. Hanya bisa kamu. Terima kasih, ayah. Cari di sana. Saat itu, aku kehilangan segalanya. Kupikir seluruh dunia telah meninggalkanku. Aku kehilangan semangat untuk hidup. Sampai dalam keadaan bingung, kudengar seseorang berkata padaku, "Jangan takut. Aku akan selalu." Citra, suaramu memberiku harapan dan keberanian yang besar. Karena itulah aku bisa bangkit lagi dan merebut kembali perusahaan Wijaya. Kamu pernah berjanji akan selalu menemaniku. Aku lebih takut kehilanganmu daripada yang kamu bayangkan. Citra, kamu sudah sadar? Ada yang tidak enak badan? Kepalanya masih pusing? Siapa Citra? Dan kamu siapa? Citra. Ini aku. Kamu adalah Citra Ayu. Aku tidak punya marga Sia. Margaku adalah Huo. Seperti Huo Yuanjia. Aku adalah Citra Ayu. Kamu benar-benar tidak ingat sama sekali padaku? Harap jaga jarak. Aku tidak suka didekati orang asing. Minggir. Orang asing? Lihat. Ini surat nikah kita. Kamu pikir dengan mudah membawa surat palsu, lalu bisa mencari keuntungan dari keluarga Citra? Aku tidak pernah menyanyiakan waktu dan tenaga untuk orang bodoh. Jaga jarak. Nyonya, muda. Tuan muda, hari ini mau main drama apa lagi? Periksa. Keluarga Citra. Kemewahan kota ini, seharusnya, semua ini milikku. Ayah, ibu, putri kalian sudah pulang. bodoh. Citra, selama ini kamu selalu membantuku. Hari ini, bantu aku untuk terakhir kalinya. Matilah. Nama yang dicuri, hidup yang ditukar. Kamu pikir dengan menghapus ingatanku, aku akan menerima takdir? Melati, hutangmu padaku, akan kubuat kau bayar dengan berlutut. Phoenix yang terbakar dalam api, hanya untuk bangkit kembali dari abunya. Arjuna. Apa yang kau lakukan pada kakakku? Dengar baik-baik. Kalau terjadi sesuatu pada kakakku, aku akan bertarung mati-matian denganmu. Bagaimana caramu menyiksa Citra? Kenapa dia bisa terluka dan dirawat di rumah sakit? Nyawa orang miskin juga berharga. Apakah kau masih punya hati nurani? Aduh, anakku yang malang. Aku mohon padamu, mohon belas kasihanmu. Lepaskan dia. Besan, cepat bangun. Masalahnya, tidak seperti yang kalian pikirkan. Apakah Citra adalah anak kandung kalian? Citra? Apakah dia anak kandung kalian?
tasnya asli, benar. Bahkan lebih dekat daripada anak kandung. Besan, Arjuna kami terhadap Citra. Itu sangat tergila-gila. Langit dan bumi bisa menjadi saksi. Sekarang dia amnesia, dan mau meninggalkan Arjuna kami. Amnesia lagi? Lagi? Selagi aku masih punya sedikit kesabaran. Lebih baik kalian jelaskan faktanya, satu persatu, satu persatu. Aku benar-benar tidak tahan melihatnya lagi. Kalian bertiga, bergabung untuk mengganggu tuan muda kami. Kamu menarik kerah bajunya, dan kamu menarik lengannya. Kamu malah menarik celananya. Tuan muda kami sudah lama menyelidiki Nyonya muda. Dia sama sekali bukan anak kandung kalian. Dia kalian adopsi 3 tahun yang lalu. Tuan muda kami terhadap Nyonya muda, itu cinta pada pandangan pertama. Susah payah akhirnya mendapatkan istri. Akhirnya sesuatu yang mustahil terjadi. Malah istrinya melupakannya. Benar-benar lebih tidak adil daripada Doe. Kalian bertiga. Diam kau. Kakak. Katanya. Kamu jatuh cinta padaku katanya. Arjuna jatuh cinta padaku pada pandangan pertama. Arjuna jatuh cinta padaku pada pandangan pertama. Waktu itu, mukanya semerah stroberi ini. Matanya seperti anggur ini, hitam dan berkilau. Kembalikan dia padaku. Dia. Citra cuma boneka yang amnesia. Seharusnya dia tidak pernah ada. Kenapa, Bapak Direktur Arjuna? Jangan-jangan benar-benar jatuh cinta pada penjual ikan dari perkampungan kumuh? Tuan mudaku, hancur hatinya. Keluarga Budi. Aku ini dibohongi kalian, atau diculik? Kamu kami temukan. 3 tahun lalu, kami mengantar ikan dengan truk pertanian. Lewat kaki gunung. Kami menemukan seorang gadis, yang jatuh dan amnesia. Ayah. Mama. Kalian pulang dulu saja. Dito. Ingat. Aku akan selalu jadi kakakmu. Kakak. Jaga dirimu baik-baik. Jaga dirimu baik-baik, ya. Tuan muda. Arjuna. Kamu baik-baik saja? Maaf. Aku sudah bilang. Aku tidak suka didekati orang asing. Tuan muda, aku tahu hatimu sedang sangat sedih. Kalau tidak tahan, peluk aku dan menangislah sepuasnya. Pergi. Mari kita bicara kerjasama, Arjuna. Silakan katakan. 3 tahun yang lalu, orang tuaku meninggal. Aku keluar dari rumah sakit dan kembali ke keluarga Citra. Tapi semua orang yang bisa diandalkan di keluarga Citra sudah diganti dengan kaki tangan lawan. Hanya dengan kekuatanku sendiri, sulit melawannya. Jadi, aku ingin mempekerjakanmu untuk terus menjadi suamiku dan membantuku merebut kembali keluarga Citra. Kamu mempekerjakanku? Benar. Mulai sekarang, akulah klienmu. Sebagai gantinya, aku akan memberimu apa yang paling kamu inginkan. Bukannya kamu paling benci kalau ada orang asing mendekatimu, demi kekuasaan, kamu rela mengizinkan orang asing mendekatimu. Kamu sedang memikirkan apa? Operasi jantung kakekmu. Hanya aku yang bisa melakukannya.
menyelamatkan nyawa kakek. Bukankah itu hal terpenting di hatimu saat ini? Lalu kenapa kamu membuka kancing baju? Hanya karena cuaca panas saja. Atau jangan-jangan, di hati Bapak Direktur Arjuna sekarang, hanya ada istrinya. Sampai penyakit kakek pun sudah kamu lupakan? Halo, Tuan muda, kabar baik. Dokter jenius itu, setelah verifikasi identitasnya sudah dipastikan. Dia adalah nyonya muda kita. Dokter jenius itu hilang 3 tahun lalu. Nyonya muda mengalami amnesia 3 tahun lalu. Waktunya pas sekali. baik, aku tahu. Tuan muda tidak terkejut, tidak. Untuk hal-hal seperti ini ke depannya, katakan lebih awal. Bagaimana? Sekarang percaya, kan? Kerjasama yang menyenangkan. Aku agak mengantuk. Jauhi aku, agar tidak terluka. Aduh, kunci kamar tamu ini rusak karena pelayan. Malam-malam begini, sulit mencari tukang untuk memperbaikinya. Kamar Arjuna luas, kamu menginap di kamarnya saja untuk malam ini. Baiklah. Suamiku. Tenang saja, segala yang hilang darimu. Kondisi kakek Wijaya sangat khusus. Pembuluh darahnya sudah dipenuhi saraf. Sangat sulit, risikonya sangat tinggi. Di seluruh dunia, hanya ada satu kasus sukses. Selain ahli bedah jenius itu, tidak ada yang bisa melakukannya. Siapa yang berani memimpin operasinya? Ini benar-benar konyol. Arjuna. Dari mana kamu dapatkan ahli bedahnya? Jangan-jangan kamu ingin memalsukan malapraktik medis untuk membunuh kakek, lalu mengambil alih kekuasaan? Kamu. Kata-kata kotor keluar dari mulutnya. Ini. Kakek, apa kamu percaya padaku? Aku sudah muak. Siapapun yang bisa mengoperasiku, aku akan panggil dia ayah. Nyonya muda jadi ayah kakek. Astaga, urutan keluarga ini jadi kacau. Persiapkan operasi. Aku ingin bertemu ahli bedah utama ini. Kalian pasti ditipu. Aku akan membongkar kebohongannya di depan umum. Mengoyak topeng kepalsuannya. Pak Dokter, berasu apa ini? 3 tahun tidak bertemu. Karaktermu makin menjadi. Oh, ternyata Anda. Dokter Citra, Anda menghilang selama 3 tahun. Dunia medis jadi gelap gulita. Anda pergi kemana? Aku sangat merindukanmu. Dia adalah satu-satunya ahli bedah di dunia yang berhasil melakukan kasus itu. Aku tahu. Lepaskan tangannya dulu. Dokter Citra, bolehkah aku menjadi asistenmu sekali lagi? Masuklah. Selamat, Bapak Direktur. Operasinya sangat sukses. Tanda vital kakek Wijaya stabil. Semua indikator dalam batas normal. Selanjutnya akan dipindah ke ruang perawatan intensif untuk observasi selama 24 jam. Terima kasih. Citra, Citra, dokter, apa yang terjadi padanya? tidak apa-apa, dia kelelahan. Operasi ini berlangsung selama 10 jam. Dokter Citra sama sekali tidak beristirahat. Arjuna, cepat bawa dia pulang dan tidur yang nyenyak. Di sini ada saya yang jaga. Cepat. Baik. Apa? Kamu bilang operasi kakek Wijaya ditangani oleh Citra? Iya. Saya lihat sendiri. Dia ingat lagi. Semuanya sudah diingatnya. Dengan susah payah. Semua yang saya dapatkan ini tidak boleh diserahkan begitu saja.
Citra Ayu. Kamu harus hilang untuk selamanya. Suamiku. Suamiku, suamiku, peluk aku. Tuan muda, itu, Bapak tua dari keluarga Citra mengirimkan undangan, mengundang Tuan muda bersama Nyonya muda, untuk menghadiri jamuan makan malam di rumah tua keluarga Citra. Pergi, bye. Rumah tua keluarga Citra. Aku harus kembali ke rumah tua itu. Mas Rizky. Aku cantik tidak malam ini? Cantik, sangat cantik. Meski keluarga Wijaya selalu ingin aku menikahi Arjuna. Tapi selama ini, hatiku hanya untukmu. Asalkan kamu menjadi orang yang berkuasa di keluarga Wijaya, tidak ada yang bisa memisahkan kita. Jadi, Arjuna dan Citra ini benar-benar akan datang. Kalau diundang ke tempat lain, dia belum tentu datang. Tapi rumah tua keluarga Citra, dia pasti akan datang. Itu mereka berdua, ya. Lihat, lihat, Mereka semua datang. Lihat, ini siapa? Yang di samping itu siapa? Saat kamu amnesia, karena rakus makan gulali, hampir mati. Dia berani meracuni gulali. Dia menaruh banyak mangga di gulali itu. Bima. Nyonya muda. Cepat, coba rasakan, gulali buatanku sendiri, bersih dan sehat. Muka keluarga Xiao bisa habis dipermalukan olehmu. Cepat bereskan dirimu, seperti baru keluar dari sarang hantu. Ikut aku. kamu lagi. Aku kenal kamu? Wah, kamu, wanita matre tukang ikan, datang lagi ke pesta buat makan gratis. Orang tuamu tidak mendidikmu. Aku yang akan menamparmu untuk mereka. Kamu ini, wanita murahan kecil. Tidak semurahan kamu. Kenapa kamu memukul orang? Memang kamu yang kupukul. Tahu siapa aku? Tidak tahu. Kendalikan orangmu. Dia pantas? Sudah kupukul mereka, jangan pukul aku ya. Pukulan 5 kali, bonus 1. Di rumahku sendiri, masa aku mau biarkan orang lain menggangguku? Kamu ini siapa sih? Kamu cuma penjual ikan. Berani-beraninya melawan 4 keluarga besar kami. Kalau mau pukul, ya pukul saja. Memukul orang harus tanya identitas dulu? Kamu, siapa sebenarnya backing di belakangmu? Nona ini adalah... Aduh, benar-benar tak kenal maka tak sayang ya. Aku dan Ibu Arjuna, bisa dibilang pernah bertemu sekali. Anak nakal, ibu melahirkanmu tanpa mata ya. Berani-beraninya mengusik Ibu Arjuna. Setiap hari cuma bikin masalah. Ayo, nanti di rumahku bunuh kau. Ayo pergi. Nyonya muda kami belum mengizinkan kalian pergi.
Namanya Melati Sari, putri dari tukang kebun keluarga Citra, Bapak Hadi. Dulu aku menganggapnya sebagai teman yang paling kupercaya, tapi dia malah memanfaatkan kepercayaanku. Kamu tahu tidak, seekor serangga, saat yang paling layak ditonton, adalah saat dia terinjak di bawah kaki. Lihat. Mau lari lagi? Ini hadiah dari tuan muda kami untukmu. Tidak hanya harus menerimanya, kamu juga harus bilang terima kasih. Lepaskan aku. Master Jiang, di sini. Ini siapa? Ying-Ying, ayah akhirnya bertemu denganmu. Mama sangat merindukanmu. Apa hubungan mereka? Apa yang dibicarakan kedua orang kampung itu? Sepertinya memanggil anak perempuannya, mengaku sebagai orang tuanya. Bukankah dia putri sulung keluarga Citra? Satpam, Satpam. Dari mana dua orang kampung ini menyelinap masuk? Cepat usir mereka keluar. Ying-Ying, katakan, apakah kamu yang menyakiti putri sulung itu? Katakan yang sebenarnya, Ying-Ying. Keluarga Citra begitu baik pada kita. Kamu harus punya hati nurani. Ying-Ying, memalukan sekali. Aku sama sekali tidak mengenal kalian. Cepat usir mereka keluar. Cepat ikut Mama pulang. Ikut aku pulang, ayo. Lepaskan aku. Silsilah emas hitam keluarga Citra, disembunyikan di balik rak buku. Rahasia ini hanya diketahui oleh penerus keluarga Citra. Orang lain tidak ada yang tahu. Silsilah ini hanya bisa diaktifkan oleh iris mata para penerus keluarga Citra. Kakekku, ayahku, sekarang giliranku. Citra Ayu. Sudah kuduga, setelah ingatanmu pulih, pasti akan kembali ke rumah tua keluarga Citra mencari bukti. Hei, kalian. Ada maling di ruang baca, tangkap mereka, ambil kembali barang curiannya. Siap. Citra Ayu, ini namanya jebakan yang dibuat sendiri. Berbagai taktik licik, masih kamu yang ajari aku. Ayo kita keluar dulu. Ada apa? Ayo kita periksa. Aneh. Kenapa tiba-tiba mati lampu? Pasti ada yang datang ke sini. Cari dengan teliti. Ayo pergi. Jangan bergerak. Maaf, aku tidak suka orang mendekatiku. Sepertinya dia kabur lewat jendela. Cepat, cari orang untuk memperbaiki listrik dulu. Apa yang ada di sakumu? Sampai-sampai pinggangku sakit. Ini ayahku. Buku favoritnya semasa hidup. Aku juga suka buku ini. Bau apa ini? Minuman keras berkonsentrasi tinggi dituangkan ke atas es kering. Alkohol akan menguap. Setelah menghirup alkohol gas, ia akan langsung masuk ke aliran darah dari paru-paru. Ini akan menyebabkan mabuk dengan cepat. Di ruang tertutup, jika konsentrasi alkohol gas cukup tinggi, bisa terjadi ledakan api. Bahkan jika ada penyelidikan, kami hanya akan dinyatakan meninggal dalam kebakaran akibat mabuk berlebihan. Ayo pergi. Tebakanmu benar semua. Sayangnya, setelah malam ini, dunia akan kehilangan dua orang pintar. Kalian berdua,
suami istri, mabuk dan berbuat mesum di pesta makan malam keluarga Citra, membakar abis rumah tua keluarga Citra. Semua bukti ikut lenyap, dan keluarga Xiao harus mengganti kerugianku. Sekarang, silsilah emas hitam keluarga Citra ada di tanganku. Asalkan Citra Ayu mati, cukup dengan mencongkel bola matanya, aku tetap bisa membuka kuncinya. Bawa mereka berdua, dan lempar ke dalam untuk dibakar bersama. Melati, ayah dan mama tahu salah, lepaskan kami pulang, kami nanti tidak akan berani mengganggumu lagi, baiklah. Melati, aku ini ibumu kandung, sejak kecil kau selalu jadi kesayangan kami, kalian adalah penghalang di jalan kesuksesanku, kutu busuk yang menarikku kembali ke kubangan lumpur. Hanya dengan menghilangkan kalian berdua, aku bisa duduk dengan mantap, sebagai putri keluarga Citra. Arjuna, metabolisme alkohol lambat. Janji ya, kalau nanti aku mengamuk saat mabuk, pukul aku sampai pingsan. Mengamuk saat mabuk? Kenapa kau menciumku? Maksudnya seperti yang kupikirkan? Arjuna, aku suka padamu. Kau memanggilku apa? Suamiku. Cium lagi dong, buktikan. Macan tutul kecil, kau seperti ini, bikin aku jadi enggan melepasmu. Bima, aksi. Siap. 5 menit lagi, konsentrasinya mencapai standar. Saklar remote, biarkan percikan api menyulut udara. Dos. Semua tamu VIP akan mati, dan semuanya akan ditanggung oleh keluarga Wijaya. Mereka semua gila ya, ngapain pada nengok-nengokin aku? Sekarang silsilah emas hitam keluarga Citra ada di tanganku. Asalkan Citra mati, aku bisa copot bola matanya, tetap bisa langsung buka kuncinya. Cepat, matikan itu. Siap. Nggak ada yang bisa matiin, nggak ada yang boleh matiin. Citra, tegakkan badanmu, musuhmu sedang mengawasi. Melati, ayah mama tahu salah. Melati, aku kan ibumu kandung. Dari kecil kamu selalu jadi kesayangan kami. Kalian adalah penghalang di jalan kesuksesanku. Kutu busuk yang menarikku kembali ke kubangan. Kalian berdua harus hilang, baru aku bisa aman sebagai putri keluarga Citra. 5 menit lagi. Konsentrasinya sudah cukup. Saklar remote. Biarkan percikan api menyulut udara. Kematian semua tamu penting akan ditimpakan ke keluarga Rizky. Si gila ini pura-pura jadi putri keluarga Citra, malah mau meledakkan kita semua. Jangan-jangan benar-benar terjadi kecelakaan? Semuanya, tenang dulu. Ini adalah rumahku, Citra Ayu. Atas nama reputasi perusahaan Citra, aku jamin tidak akan ada masalah apapun. Semuanya terkendali. Tenang saja, semuanya. Rencana Melati. Sudah lama aku beritahu Nona Citra. Kau juga mengkhianatiku? Aku memang suka wanita, tapi bukan berarti aku bodoh. Urusan merebut kekuasaan. Ayahku sudah pernah menyeretku ke dalamnya. Kau pikir aku akan tertipu lagi olehmu? Kau jelas-jelas sudah berjanji padaku. Dulu kau menggoda aku sebagai adik ipar. Aku pun mau menerimamu. Omongan orang brengos seperti aku kau percaya? Wanita yang sudah kuingkuhi, paling tidak sudah 80 orang, tapi yang menyelamatkanku cuma satu. Aku bersumpah setia pada keluarga Agung Citra, Citra Ayu. Kau. Pesta malam ini, tujuannya adalah untuk mengumumkan secara resmi, siapa Citra Ayu yang sebenarnya, yaitu istriku. Tidak. Jangan dengarkan omongannya. Aku punya silsilah emas hitam keluarga Citra.
Akulah Citra Ayu yang... Aku bohong, Melati. Sama sekali tidak ada silsilah emas hitam. Itu semua hanya untuk membuatmu menunjukkan wajah aslimu. Tidak mungkin, itu jelas-jelas ada di dalam mekanisme rahasia itu. Itu adalah catatan pertumbuhanku. Orang tuaku menyimpannya. Bukan untuk hak-hak keluarga, tapi karena cinta. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Ayah, ibu, aku tidak mengecewakan kalian. Aku berhasil mempertahankan keluarga Citra. Melati, aku sudah melaporkanmu ke polisi. Keadilan akan ditegakkan. Kau tidak bisa lolos dari hukuman yang adil. Wanita murahan, aku hancur. Kau juga jangan berharap bisa baik-baik saja. Setiap kali aku ingat wanita jahat ini, hampir saja menjadi nyonya muda. Aku jadi mimpi buruk saat tidur malam. Biarkan dia tetap hidup. Biarkan dia menghadapi pengadilan yang adil. Bawa dia pergi. Kalian mau apa? Kalian mau apa? Lepaskan aku. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Semuanya? Dulu aku kehilangan segalanya. Sekarang, aku merebut kembali semuanya. Bukan untuk pamer, melainkan untuk memberitahu mereka yang sedang mengalami ketidakadilan, bahwa apa yang menjadi milikmu harus diambil kembali secara terhormat. Selamat menikmati jamuan malam ini. Mulai besok, perusahaan Citra akan membuka lembaran baru. Tuan muda, apa nyonya muda terlihat agak sok jagoan? Biarkan dia merasa bangga. Biarkan dia berulah. Aku suka melihatnya. Arjuna. Kamu sudah sangat lelah, sudah melakukan yang terbaik. Aku akan membawamu pulang. Panas, tolong aku. Mau ditolong seperti apa? Sekarang di tubuhmu, separuh darahnya adalah alkohol. Terserah bagaimana. Panggil aku apa? Suamiku. Suka padaku? Suka. Cinta padaku? Tidak perlu bicara. Aku sudah merasakannya. Citra, kemarin malam, kamu yang memaksaku. Aku kepanasan, tolong aku. Aduh, sikapku saat mabuk ternyata buruk sekali. Maaf ya, Arjuna. Kamu memanggilku apa? Bapak Direktur. Aku harus membangkitkan kembali keluarga Citra. Tidak boleh tenggelam dalam urusan asmara. Selama ini sudah merepotkan. Aku pergi dulu. Citra, tidak. Citra, apa kamu tidak nyaman tinggal di sini? Atau makanannya tidak cocok dengan seleramu? Katakan, apa yang kurang akan kuperbaiki. Tidak, ibu adalah ibu mertua terbaik. Aku yang tidak beruntung. Aku dan dia memang dari awal adalah pernikahan kontrak. Sekarang semuanya sudah jelas. Sudah saatnya aku pergi.
Aduh, sayang, kamu juga tidak bisa menahannya. Kamu juga dipecat. Aku baru saja melihat Citra pergi sambil mendorong koper. Ada apa? Aku sudah tahu semua tentang Citra. Cucu menantuku ini cukup kasihan. Kalau kamu tidak mengejar dan membawa pulang Citra untukku, posisi penerus grup Wijaya, jangan harap. Kakek, Anda bisa pertimbangkan aku juga marga Wijaya. Aku sudah lama tidak suka dengan kalian para budak cinta yang tak berotak ini. Omong kosong. Aku sangat setia pada perusahaan Citra. Kamu masih berani bicara? Dulu saat si palsu itu muncul, kamulah yang pertama menggila. Aku tidak. Jangan asal bicara. HP-ku jatuh, tolong ambilkan. Semuanya. Selama 3 tahun meninggalkan keluarga Citra ini, aku hanya belajar satu hal. Apa yang tidak bisa menjatuhkanmu, pada akhirnya akan menjadi modalmu. Sekarang, aku umumkan secara resmi 3 hal. Pertama, mengejar kembali semua aset yang telah dialihkan. Kedua, membangun kembali Dewan Direksi. Ketiga, mulai hari ini, perusahaan Citra hanya bicara soal kemampuan, bukan maaf. Rapat selesai. Sial, grup Wijaya sedang dalam masalah besar. Grup Wijaya mengganti penerusnya. Rizky menjadi penguasa baru. Arjuna dibuat buta olehnya. Aduh, Bapak Direktur Citra, sepertinya kita menabrak seseorang. Arjuna. Terima kasih sudah menampungku. Tinggallah dengan tenang di keluarga Citra. Rizky tidak akan berani berbuat apa-apa padamu. Aku anggap saja aku memungut kucing liar. Kamu, Bisa mandi sendiri? aku bisa coba. Lebih baik aku saja. Kemejamu sudah kukeringkan. Besok kubelikan piyama baru. Maaf sudah merepotkanmu. Mulai sekarang, kamu bukan lagi Bapak Direktur Arjuna. Kamu adalah kucing liar yang kuadopsi. Mulai sekarang, panggil saja kamu macan tutul kecil. Kucing hutan, ya? Ini kamarku. Bersih kok, kamu tidur dulu saja. Jangan pergi, biar ku balas kebaikanmu. Mau balas bagaimana? Kamu sudah menampungku, pasti akan kusayangi dan kujaga kamu dengan baik. Untuk hari ini, sampai di sini dulu. Kalau gitu, besok dilanjut. Dia kenapa sih? Mungkinkah karena matanya buta, fungsi vitalnya malah jadi meningkat? Halo, Tuan Muda, bagaimana strategi pura-pura butanya? Sudah tinggal di sini, tapi dia masih bersikap dingin padaku, masih menjaga jarak.
Apa yang harus kulakukan selanjutnya? Sekarang Nyonya muda kan sudah jadi wanita kaya. Wanita kaya biasanya suka tipe pria yang lembut, penurut, seperti adik manja. Lembut, penurut, adik manja. Aku ke kantor. Kalau ada apa-apa, telepon aku ya. Aku akan baik-baik saja menunggu Tuan pulang. Tuan muda. Ini beneran berguna? Nyonya muda saja sudah enggak mau sama Tuan. Tuan coba saja, mencoba yang terbaik dalam situasi putus asa. Kalau nggak bisa ngomong yang benar, minggir. Tuan muda, gimana kalau kita lihat dulu dia update status media sosial apa enggak? Biar aku yang analisis buat Tuan. Jagung manis memang yang muda lebih enak. Dia anggap Tuan tua. Dibanding masa lalu, masa depan lebih layak dinantikan. Dia mau cerai. Aku suka angin malam yang sejuk, dan jiwa yang bebas. Aku suka lampu-lampu dekat dan bintang-bintang jauh. Dia mau cari 4 pacar. Terus Tuan sekarang ngapain berdiri di sini? Cepat pergi ke perusahaan Citra. Awasi Citra. Kalau ada pria apapun di dekatnya, langsung laporkan ke aku. Siap. Oke, aku tahu. Aku juga kangen. Kalau gitu kita makan malam bareng ya. Kebetulan aku beliin dasi buat kamu. Aku bawa buat kamu. Halo, Tuan muda, gawat. Nyonya muda janji ketemu pria simpanan buat makan malam. Bahkan ngasih. Halo. Malam ini aku tidak pulang untuk makan. Baik. Aku mengerti. Kalau begitu, pulanglah lebih awal. Makanan di luar enak sekalipun, tidak akan sebersih dan seaman masakan rumah. Saat kamu makan dengan orang lain, pasti harus berhati-hati. Maksudku, harus waspada. Harus berjaga-jaga, harus hati-hati. Kenapa kamu terus mengingatkanku untuk berhati-hati? Apa kamu memasang jebakan di jalan menuju hotelku? Bukan, aku hanya. Sudah, nanti kita bicara lagi setelah pulang. Kali ini, tidak ada aku yang mengantarmu pulang. Kali ini, biarkan aku yang menunggumu pulang. Hanya orang bodoh yang menunggu di sana. Apapun yang Arjuna inginkan, selalu aku rebut sendiri. Tuan muda, semua orang sudah aku kumpulkan. Hari ini pria simpanan itu harus kita habisi, untuk membela kehormatan Tuan muda. Kamu bilang nyonya muda kita, bukti perselingkuhannya sudah jelas. Bukti perselingkuhannya sudah jelas. Tapi tuan muda kita, masih tidak tega berkonflik terbuka dengannya. Hei, menurutmu ini namanya apa? Budak cinta, otak udang kamu. Ini namanya cinta sejati. Makan dengan pria lain, senyum-senyum terus, ya? Kenapa harus minta wanita lain mengikatkan dasimu? Kalau tanganmu tidak berguna lagi, aku yang bantu. Lito. Kakak ipar. Banyak sekali lalat. Sayang, kamu di sini? Kamu kok datang? Duduk di sini. Ayo. Aku tidak sengaja memecahkan piring di rumah. Aku sangat lapar, langsung keluar mencarimu tanpa makan. Maaf ya, sayang, aku merepotkanmu lagi. Kasihan sekali kakak ipar. Ayo, minum sup ayam ini. Baik, terima kasih. Kakak ipar, kamu tidak apa-apa? Dito. Kenapa kamu nakal? Bukan aku. Kak, aku. Kalau tuan muda terjun ke Danau Bening, semua orang di kota Hang bisa minum teh hijau pilihan. Ayo. Kak, aku juga punya hadiah untukmu. Kamu kenapa? Dia kan buta, jangan-jangan dia pura-pura buta. Citra, hadiah apa yang dia kasih? Dito, ngapain kamu kasih aku ini? Kak, keluar bentar, aku jelasin detailnya.
Kalau gitu, kamu tunggu di sini ya. Oke. Ternyata dia memang anggap aku tua. Masa sih, kabur sama adik manja yang gak ada hubungan darah? Waduh, tuan muda ekspresinya kayak gitu. Anak itu bakal dalam situasi yang buruk. Kayaknya kamu mau digebukin ya, bikin barang selera rendah kayak gini. Emangnya kakakmu tipe orang kayak gitu? Aduh, Kak, lihat dulu ukurannya. Ini buat laki-laki. Betul, aku memang orang kayak gitu. Lagi pula, kakak ipar kan buta. Malam ini kamu suruh dia pakai ini diam-diam. Pasti seru banget. Wah, kamu memang berbakat ya. Tuan muda. Kakak ipar, hentikan, hentikan, jangan pukul lagi. Hentikan, kakak ipar. Aku akan menghajar habis-habisan orang yang mengincar kakaknya sendiri. Si brengsek tak tahu malu ini, hanya karena tidak ada hubungan darah. Boleh seenaknya merebut istri orang lain, hari ini, siapapun tidak bisa menghentikanku. Ingin aku berhenti? Mustahil. Suamiku. Suamiku. Kamu memanggilku apa? Suamiku. Kamu ingat? Kamu tidak pura-pura buta lagi? Kamu sengaja? Mata kakak kemasukan sesuatu, aku cuma membantunya melihat, tiba-tiba saja dipukuli. 1 miliar rupiah per pukulan. Terima kasih, kakak ipar paling ganteng. Semoga langgeng selamanya, semoga cepat punya anak. Sayang. Meninggalkanmu atau melepaskanmu, aku tidak bisa melakukan keduanya. Aku melakukan itu semua karena terlalu mencintaimu, sampai harus menggunakan taktik pura-pura buta yang canggung ini untuk mendekatimu. Maafkan aku, sayang, aku salah. Bolehkah aku masuk? Sudah ganti, kucing macan tutul kecil. Kamu masih ingat? Setelah mabuk malam itu, apa yang kamu katakan padaku? Ingat, aku bilang padamu, bintang di langit sangat banyak, bulannya sangat bulat, dan mawar di taman sangat harum. Ternyata, kamu sama sekali tidak ingat pernah mengatakan bahwa kamu menyukaiku. Itu kan aku katakan saat sadar.